Halo, assalamualaikum, salam pembelajar. Jumpa lagi dalam obrolan santuy ASN. Episode kali ini narasumbernya adalah Pak Arisma. Terima kasih Pak Sopi, luar biasa Pak Sopi. Terima kasih atas undangannya. Yeay, terima kasih Bapak udah datang lagi. Gak bosan ya sama kita ya. Nah, kali ini temanya kan kita membahas tentang apa aja yang bisa dilakukan oleh para ASN di era korpu nih Pak. Dan salah satu slogan atau quote dari Corporate University ini adalah belajar di mana saja dan kapan saja. Nah itu sebenarnya kalau kita mau bahas lagi itu contohnya seperti apa sih Pak? Iya, maksudnya adalah esensi awal dari korpu itu sendiri intinya adalah learning organization atau organisasi pembelajar yang dicetuskan oleh Peter Senge kalau nggak salah itu, Peter Senge. Nah, apa artinya? Semua orang belajar atau semua insan pembelajar atau semua pegawai, khususnya kalau kita bahas di Kemenkumham, berarti semua pegawai Kementerian Hukum dan HAM harus bisa belajar di mana saja, kapan saja. Karena belajar di mana saja dan kapan saja jelas berarti tidak harus di BPSDM. Berarti kan di mana saja, kapan saja. Berarti bisa belajar di tempat tugasnya, bisa belajar di media sosial. Sekarang lagi ngetrennya kan belajar lewat media sosial. Bisa belajar di rumah dan dimanapun itu berada. Belajar kapan saja dan di mana saja ini harus dilandasi oleh motivasi yang kuat dari pribadi pegawai itu sendiri. Penerapan atau contoh real corporate university ini, misalnya seorang pegawai arsiparis, dia ingin mempelajari tentang teknik-teknik arsiparis, misalnya begitu. Nah, BPSDM menyiapkan wadah atau menyiapkan tempat dalam hal ini tidak berupa fisik tapi virtual ya. Dalam hal ini sudah dicetuskan rumah belajar. Jadi seorang arsiparis ingin mempelajari dasar-dasar arsiparis, dia tinggal masuk ke rumah belajar atau aplikasi yang disiapkan oleh BPSDM ini, tinggal mengklik ya dasar-dasar arsiparis, dia klik di rumah belajar akan keluar semua materi-materi tentang arsiparis itu sendiri Pak. Jadi dia bisa belajar. Tapi rumah belajar ini kan saat ini masih dalam persiapan Pak ya. Jadi mungkin sambil menunggu rumah belajar itu jadi fix, dia bisa ambil dari mana lagi nih Pak materinya Pak? Selain belajar dari secara e-learning atau secara digital, dia belajar sosial dari teman, namanya kalau sekarang ini sedang digalakan namanya COP. COP itu Community of Practice. Jadi belajar lewat komunitas. Jadi bisa saja kita belajar dengan kalau mungkin lebih simpelnya, contohnya adalah grup WhatsApp arsiparis seluruh Indonesia, pegawai Indonesia. Jadi kita bisa sharing dengan teman-teman kita yang ada di Kementerian Keuangan, arsiparis yang ada di Kementerian Keuangan, arsiparis yang ada di Kementerian Dalam Negeri misalnya. Atau mungkin kalau misalnya mereka masih belum ada kenalan di kementerian lain, mungkin dari kementerian kita sendiri dulu ya, mereka inisiatif cari sendiri ya. Bisa juga community of practice itu belajar kelompok lah, cikal bakalnya ini awalnya mulanya. Bisa juga teman-teman kita yang ada di kantor wilayah di Papua, di Aceh membuat satu grup misalnya ya. Terus di situ akan dibahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Aceh, di Papua misalnya terkait dengan arsiparis, dan mengundang atau menghadirkan narasumber misalnya dari arsiparis nasional, misalnya dari Badan Arsiparis misalnya. Nah di sini akan dibahas. Nah disinilah ilmu itu akan ditransfer ya, dari para ahlinya, dari para sesama pegawai itu sendiri terkait dengan mungkin hambatan, tentu saja bisa saja kendala yang ada di Papua dengan kendala yang ada di Aceh misalnya atau di Pulau Jawa mungkin akan berbeda. Di sini mereka bisa sharing knowledge ya terkait dengan arsiparis. Nah itu belajar itu dari mana saja, kapan saja. Dari mana saja dalam hal ini bukan tidak semata-mata dari Widya Suara. Ya, bisa dari para expertnya, bisa dari para pelaku di lapangan itu sendiri. Ya, jadi mereka bisa sharing knowledge itu intinya. Oke. Salah satu contoh ini. Jadi misalnya tadi, nah bagi sahabat pembelajar yang mungkin JFT bisa nih mulai sekarang kalau sudah tergabung dalam grup sesama JFT bisa untuk sharing. Nah, yang kalaupun misalnya belum bisa deh mulai cari info ke kawan-kawan lain, yuk kita bikin grup sama JFT buat sharing ilmu, istilahnya itu adalah salah satu langkah korpun. Nah Pak, untuk tadi kan Bapak bilang sharing ilmunya dengan manggil narasumber sesamanya, cuma kan terkadang terkendala jarak nih Pak, ya kan itu bisa virtual ya Pak ya, virtual, ataupun misalnya dia salah satu rekannya sharing materi PDF atau video ke grup WhatsApp, itu termasuk korpu nggak sebenarnya Pak? Oke.
Ya, itu salah satu strategi. Karena Korpu esensinya juga adalah strategi pengembangan SDM sebenarnya. Ya, awal mulanya Korpu itu muncul bagaimana mengakselerasi atau strategi mengakselerasi pengembangan SDM itu sendiri. Banyak cara, salah satu yang tadi kita sebut tadi belajar kelompok istilahnya. Kalau kita zaman dulu sekolah, di sini community of practice kalau di Cuma zaman dulu kalau belajar kelompok saya ingat bawa bekal Nah, masing-masing dari rumah. betul, ya. Nah ini dan juga mungkin nggak terlembagakan. Sekarang terlembagakan, jadi bukan hanya belajar begitu saja selesai. Iya. Nah kan nanti akan ada ini kegiatan ini akan dihitung menjadi jam pelajaran yang bisa dikonversikan dalam jam Oke, pelajaran oke. terkait dengan kewajiban seorang. Itu kewajiban atau hak, Pak? Oke, haknya seorang ASN untuk mendapatkan pengembangan menjadi kewajibannya BPSDM untuk menyiapkan untuk mengembangkan pegawainya. Jadi sebenarnya kita tuh Kewajiban berhak 20 jam. Jadi sahabat pembelajar jangan malas-malesan belajar, itu dikasih jatah 20 jam pembelajaran loh. Jangan malah malas-malas belajar dikasih jadwal dikat malah nggak mau datang. Nah, kembali lagi mungkin untuk yang masalah JP kita bahas ke belakangan Pak. Kita bahas kembali selain tadi adalah dengan cara belajar kelompok melalui grup dan lain-lain, webinar juga ya Pak ya. Itu termasuk Korpu ya Pak ya. Yap. Betul sekali Pak Sofi, seminar online atau webinar itu salah satunya, salah satu juga strategi kita untuk bagaimana mengembangkan kapasitas pegawai. Apapun banyak cara yang kita lakukan untuk mengembangkan podcast. Salah satu seperti ini kita sharing knowledge juga. Untuk nonton video pembelajaran di YouTube. Nonton video itu yang lagi ngetren saat ini adalah banyak pegawai milenial ini, mereka tuh belajar tuh nonton. Jadi udah beda zaman Pak ya. Udah beda zaman. Ya. Oleh sebab itu apalagi pandemik sekarang. Nah, pandemik ya. Strategi ya pembelajaran hampir di baik itu di swasta maupun pemerintahan pasti mengarah kepada pembelajaran digital. Iya. Mau tidak mau suka tidak suka kita mengarah ke sana. Pandemi. Oleh sebab itu apa tugas BPSDM? Menyiapkan konten-konten yang menarik. Betul. Iya. Itu menjadi tugas besar kita agar karena beda zaman, dulu orang belajar lewat buku, baca buku dan sebagainya. Sekarang orang nonton belajarnya. Berarti sekarang udah nggak zaman lagi Pak hard copy Pak. Menurut Bapak? Kita udah masih era ya? ke paperless ya, sudah meninggalkan memasuki era revolusi industri 4.0 itu ya, kita udah mengarah ke revolusi digital. Semua mengarah ke digital semua Pak. Iya, tapi mungkin generasi baby boomer yang lahirnya mungkin tahun 70-an mungkin ada sedikit tidak nyaman untuk menggunakan teknologi untuk baca karena mungkin terlalu kecil atau mungkin lebih nyaman pakai buku ya Pak ya. Berarti masih bisa lah Pak ya buku ya. Ya kita kombinasi. Iya. Karena gini, kalau kita lihat konsep gaya belajar itu kan ada 3 tipe belajar, peserta belajar itu ada 3. Ada yang tipe auditory. Auditory itu dia lebih senang belajar itu dengan mendengar audio ya. Nah itu oleh sebab itu kita ini salah satunya nih. Iya. Kita lewat podcast seperti ini audio. Nah oleh sebab itu kita harus mau BPSDM menyiapkan ketiga-tiganya. Pertama audio. Ada juga yang gaya belajar peserta didik itu dia senang atau lebih gampang menerima itu lewat visual. Nah visual apa? Oleh sebab itu kita menyiapkan video-video yang menarik untuk dilihat. Betul. Konten-konten yang menarik untuk dilihat. Agar mudah dipahami, diserap. Dan ada yang ketiga, gaya belajar pertama tadi saya lupa auditory, terus visual dan kinestetik. Ya, kinestetik apa? Gerak. Dia harus bisa mempraktikkan langsung. Oke. Iya. Oleh sebab itu ada kombinasi nantinya. Kalau dalam pembelajaran kita ini selain dia menonton YouTube, mungkin dia bisa kita blended learning. Datangkan peserta itu untuk misalnya kegiatan praktek menembak. Nah seperti itu kan memang harus dipraktekkan, harus dilakukan. Itu tuh mungkin kombinasi semua itu yang akan disiapkan oleh BPSDM. Berarti memang dibutuhkan 2 arah ya Pak ya. Yep. Dari instansinya memang menyediakan dan menyemangati, dan dari pribadinya pun memang harus mau. Iya. Harus mau ya. Iya. Dipanggil kamu datang. Iya. Oleh sebab itu bagaimana caranya, karena sekarang eranya bukan lagi kita harus memerintah, tapi bagaimana kita mengajak. Iya betul. Ya, mengajak agar peserta itu mau belajar. Bagaimana caranya? Tadi menyiapkan konten-konten atau memfasilitasi yang menarik, yang tidak membosankan. Jangan lagi kalau dulu konvensional orang datang duduk di kelas ya mendengarkan pengajarnya berceramah, itu akan membosankan. Betul. Iya. Kita buat sedinamis mungkin ya.
ada metode ceramah, karena banyak metode pembelajaran, ada ceramah dan sebagainya, ceramah, diskusi, dan bahas video kasus misalnya, dan seterusnya. Itu tuh yang bisa kita lakukan ke depannya. Oke, kira-kira masih ada lagi nggak nih Pak contoh-contoh Strategi. implementasi strategi di Korpu yang selain tadi webinar, diskusi kelompok, video, audio, podcast, kemudian belajar manual dengan textbook atau datang ke lokasi. Misalnya gini nih, oh ya, mumpung aku belum lupa. Jadi link and match Pak ya kunci dari Korpu itu artinya yang kita pelajari itu adalah memang yang kita tugas. Adalah tugas pokok dan fungsi. Misalnya seorang petugas pengamanan itu dia mencari ilmunya tentang pengamanan. Iya. Jadi jangan sampai pengamanan tapi dia belajar tentang arsiparis. Itu kalau misalnya dia baca dia pengamanan tapi dia nyari materi tentang arsiparis itu Oke. kurang tepat atau gimana? Karena kan izin, karena kan terkadang ada orang zaman dulu ya Pak ya, ada petugas yang sebenarnya dia itu tugasnya bendahara, dia dipanggil diklat, dia ikut diklatnya diklat BMN, nah gitu Pak. Jadi agak-agak nggak sinkron. Nah dengan adanya Korpu ini apakah meminimalisir itu Pak? Oke, ya. Tidak salah bagi seorang misalnya dia petugas sipir penjara, sebagai petugas sehari-harinya dia petugas penjaga keamanan, dia mempelajari tentang arsiparis dan sebagainya. Gak apa-apa, namun tapi ya ilmu inti dia, core inti yang harus dia ketahui, yang harus dia kuasai adalah tentang pengamanan itu sendiri. Karena pembinaan. Oke. Nah, namun di dalam pelaksanaan tugas, karena ilmu pengamanan ini tidak berdiri sendiri, tentunya terkait dengan ilmu-ilmu yang lain, misalnya bagaimana cara berkomunikasi dengan warga binaan. Ya. Jadi jangan galak-galak gitu. Bagaimana kan memang ada teknik komunikasi. Salah satunya teknik komunikasi bukan lagi dia harus memerintah atau menghadik para warga binaan, tapi dia bagaimana mengajak, tadi saya bilang itu. Sistem mengajak warga binaan misalnya bagaimana agar mau dibina dan seterusnya. Nah ini, tapi ilmu inti bagaimana teknik mengunci pintu, bagaimana penggunaan senjata itu harus dia kuasai dulu. Itu ilmu awal. Karena apa? Itu yang dia lakukan sehari-hari. Itu maksudnya. Nah, link in match itu apa yang disiapkan oleh BSDM ini ya langsung bisa diimplementasikan, diterapkan langsung oleh pegawai yang bersangkutan tersebut. Selain COP tadi, community of practice tadi ya, atau diskusi kelompok, banyak Pak Sopi. Salah satunya lagi adalah kegiatan yang sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu, yaitu coaching dan mentoring. Salah satunya. Saya lihat itu. Jadi cara-cara mengajar atau persiapan mengajar Pak ya. Jadi bagaimana pegawai, contoh saya sebagai CPNS baru ya, kebetulan kita lagi penerimaan CPNS ya, pegawai di penjaga tahanan, penjaga kalau di sana ada P2U, penjaga pintu utama ya. Penjaga pintu utama itu bagaimana dia bisa melaksanakan tugas dengan baik ya. Tentunya kita bekali ilmu-ilmunya dulu. BPSDM selain memberikan bekal ilmu-ilmu dasar ya dari BPSDM, yang keseharian yang selama bertugas di sana tentunya atasannya yang lebih tahu tentang perkembangan kemampuan anak ini atau pegawai ini. Oleh sebab itu pimpinan di situ juga ya selaku pengajar memberi transfer knowledge. Itulah yang dikatakan mentor. Dia mentor itu akan mengawasi dan juga mengarahkan teknik, misalnya teknik mengunci pintu yang baik. Jadi tidak harus belajar ke BPSDM sebagai ke Widya Suaranya hanya untuk belajar misalnya teknik mengunci pintu. Nah, ini pembelajaran lewat atasan tadi, selain temannya lewat atasan, teman dan sebagainya. Ini salah satu pembelajaran juga strateginya. Itulah coaching, transfer knowledge. Nah, ini terlembagakan, nanti akan dihitung berapa kali dia membimbing, akan dihitung jam pelajarannya. Itu bisa dikonfigurasi dalam jam pelajaran. Jadi si mentor juga mengajari para bawahannya, itu salah satu pembelajaran juga. Nah, jadi selain BPSDM Hukum dan HAM sebagai unit pusat yang bertugas mengembangkan kompetensi SDM Hukum dan HAM, dan unit pusat lainnya sebagai supporting system dalam pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan mereka masing-masing, tanggung jawab dari pimpinan itu ada nggak Pak kepada bawahannya? Korpu ini menjadi tanggung jawab semua individu, baik itu pimpinan, pegawai itu sendiri, dan BPSDM sebagai leading sektor untuk organisasi yang menyiapkan atau mengembangkan SDM pegawainya. Roda penggeraknya ya Pak ya? Roda penggeraknya. Namun jangan selama ini mungkin image-nya adalah
terkait dengan pengembangan SDM itu kita serahkan ke BPSDM. Ya, Korpu tidak seperti itu. Nggak semua BPSDM doang. Enggak, kali ya. semuanya serahkan ke BPSDM. Ya. Ada pegawai yang ingin ditingkatkan kompetensinya BPSDM harus semua. Iya, kasih BPSDM dan seterusnya. Bukan seperti itu. Kurang tepat seperti itu. Jadi siapakah yang harus bertugas mengembangkan kompetensi pegawai? Bisa pimpinannya. Pimpinannya langsung. Dalam hal ini kalau apalagi pembelajaran Korpu ini kita tahu 70% itu ya 70% itu adalah pembelajaran di tempat tugas. Kita tahu Kantor ya, di Pak, kantor ya. Karena kita tahu Korpu kan konsep dasar hampir semua Korpu yang diterapkan baik di swasta maupun Ini yang pemerintah. 70-20-10? Iya, betul sekali. Itu maksudnya. Saya 70 lupa ingat. 20 10. Nah, 70 20 10 itu maksudnya. 70 di kantor. 70 di kantor, 20 itu belajar dengan sosial tadi, lingkungan sosial, belajar kelompok tadi Iya, istilahnya, oke. belajar kelompok ya. Yang 10% itu yang belajar di PSDM itu. Oke, berarti klasikal itu. Berarti 70 itu emang dari instansinya ya, Pak Iya. ya. Nah, terus bagaimana siapa yang mengajar di sana? Pimpinannya itu salah satu. Oke. Pimpinan mengadakan diskusi, pimpinan mengadakan sharing knowledge, pimpinan selain pimpinan mungkin di bagian kepegawaiannya membuat forum Webinar, webinar diskusi, dan lain-lain, nah ya. itu tidak semata-mata mengandalkan PSDM. Jadi bisa saja nanti di kantor wilayah kita ya mengadakan webinar, mengundang misalnya persoalan kita di misalnya Bidai suara. Persoalan di kanwil tersebut atau Oke. di PT tersebut banyak pelarian api. Oh, iya. Gitu. Berarti kan kita bisa mengundang dari pihak kepolisian, TNI, bagaimana teknik penjagaan dan sebagainya. Kalau Nah, itu bisa konteksnya bisa BPSDM bisa Dirjen Pas ya, Pak ya? bisa. Oke. Sangat bisa sekali. Dengan TNI bisa BPSDM bisa Dirjen Pas. Nah, lebih rinci lagi, lebih dalam lagi, bisa saja ya Kalapasnya ya, Kalapas itu mementoring Oh iya, atau langsung ya. membimbing langsung. Betul. Iya, membimbing langsung ya Anak buahnya. anak buahnya terkait dengan ini tugas ini. Oleh sebab itu nanti bisa saja SKP-nya, SKP sasaran kinerja pegawai untuk Kalapas itu salah satu adalah mentoring tadi. Kalimatnya gimana tuh di Iya. SKP-nya, Pak? Membimbing atau melaksanakan bimbingan terhadap misalnya pegawai di lingkungan nah, instansi. itu. Oke. Bisa saja itu terjadi ya. Itu Mungkin buat kalapas tuh siapa Iya. tahu mau nambah SKP. Kedepannya akan mengarah ke sana. Ya. Tugas Kalapas bukan hanya secara tugas Keliling administrasi, kantor, ya, ngawasin. keliling kantor dan itu. Ada tugas mengajar, ya. Tugas Sharing, mengajar, Pak, ya. sharing knowledge itu pengalaman dia, ya, ilmu yang dia dapatkan itu bisa saja menjadi kewajiban bagi Ataupun bagi petugas itu. dia mendatangkan pelatih bela diri untuk Bisa. petugas pengamanan. Bisa. Jadi banyak di kantor, Pak ya. Banyak di kantor. Jadi kita tahu ada namanya on the job training, ya, belajar langsung di tempat tugas itu sendiri, ya. Nah, BPSDM itu apa yang dilakukan BPSDM? BPSDM yang 10% tadi dia akan menyiapkan modulnya. Begini loh, teknik-teknik mengunci yang baik. Dia belajar di rumah belajar itu dia nonton YouTube tentang teknik penguncian, teknik penggunaan senjata, registrasi senjata dan seterusnya. Itu kan dia membaca sendiri. Namun dalam prakteknya bisa saja dia salah. Oleh sebab siapa yang membenarkan, siapa yang mengarahkan? Ya atasannya langsung di sana. Bisa Kalapasnya, bisa komandan jaganya, atau bisa saja kalau di sana KPR-nya, ya, kepala KPR. pengamanan KPLP-nya juga itu akan memberikan pembimbingan langsung. Langsung. Iya. Berarti para pimpinan Anda punya tanggung jawab tuh dalam mengembangkan kompetensi jajaran. Nah, kalau tadi kita di awal kita lebih fokus ke apa saja strategi dan penerapan Korpu dalam instansi pemerintah dalam pekerjaan kita. Sekarang tadi kan Bapak sudah bilang setiap pegawai mendapat hak 20 JP. Nah, untuk legalitas claiming JP itu seperti apa, Pak? Misalnya saya diskusi di grup doang nih, Pak, itu nggak bisa ya, Pak, JP-nya ya? Ya, terlembagakan. Maksud saya ini jangan Birokrasi. sampai dia ngobrol-ngobrol di warung kopi itu dianggap JP kan gitu. Oh, Iya, 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 iya. makanya. Bagaimana? Nah, oleh sebab itu Walaupun kan ngobrolnya soal kerjaan. iya, kerjaan. Iya. Nah, maka oleh sebab itu kan nantinya akan dibuat semacam administrasinya, Iya. ya, jadwalnya misalnya gitu kan, dan diketahui oleh pimpinannya. Iya. Tentunya ada pimpinan, jadwal dan sebagainya. Tidak sehingga nanti jangan sampai dia ngobrol di restoran di mana yang pimpinan nggak tahu, kita kan nggak tahu apa Jadi yang tertib dilakukan. administrasi, tertib, Pak, ya. ada administratifnya. Oke. Dan itu bisa dilaporkan, bisa ditransfer atau dikonversikan menjadi jam pelajaran. Oke, misalnya gini nih sahabat pembelajar, kita mau mengadakan diskusi sama sesama rekan-rekan arsiparis. Mungkin kita mengajukan
surat dulu Pak ya, permohonan ya Pak ya, atau memberikan informasi Ya. kepada atasan bahwa kami akan melaksanakan kegiatan diskusi sama arsiparis tanpa narasumber, Ya. hanya diskusi. Bisa itu Pak JP? Bisa saja itu kita konversikan ke JP ya. Nanti Walaupun kan ada walaupun tanpa narasumber terdiskusi. ya, bisa saja. Bisa ya? Misalnya gini, ada permasalahan pengamanan di lapas Papua. Oke. Gitu ya. Tentunya berbeda lagi kasus persoalan yang ada di Kalimantan, Oke, di ya. Jawa dan sebagainya. Diskusi nah, ya, diskusi. sharing. Nah, ya sharing. Misalnya ada kasus contoh kasus kerusuhan misalnya di lapas MWO. ya di tempat di satu tempat Iya. ya. Dia sharing bahwa terjadinya kerusuhan ini disebabkan oleh bla 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 bla. Nah, dengan sharing ke teman-teman yang lainnya ke dalam grup tersebut, grup-grup yang lain itu anggota dalam grup bisa mengantisipasi. Oke. Oh, iya. Agar jangan sampai terjadi hal yang sama. Oke. Ya. Di situ mereka bisa saling sharing. Nah, inilah penyebabnya dulu karena gini-gini. Jangan sampai terjadi di lapas kalian di sini, misalnya gitu. Nah itu bisa saja. Nah, bagaimana cara konversinya? Tentunya kan ada administrasinya, pimpinannya harus tahu, ya kan. Dan ada notulen, misalnya apa pembahasan dan sebagainya itu terlembaga. Nanti kita akan ada format yang harus diisi. Untuk format itu lagi di-share ke BPSDM Iya, lagi Pak ya? dibuatkan oleh BPSDM. Oke, dalam peraturannya. Jadi Administrasinya lah, kelengkapan administrasinya. Iya, istilahnya syarat-syarat seperti istilahnya kalau kita mau naik pangkat itu ada berkas-berkas harus dikumpulin. Nah, untuk konversi JP ini ada misalnya ada foto kegiatannya atau kayak screenshot. Iya. Screenshot diskusinya atau recording video atau kalaupun hanya diskusi di teks pun screenshot terus ada notulanya kemudian diajukan ke atasan untuk konversi. Oke Pak, sahabat pembelajar, 20 menit sudah kita bahas mengenai strategi dan implementasi korpo di instansi pemerintah bagi ASN dan konversi JP-nya. Lain kali kita sambung lagi mungkin untuk lebih dalam lagi mengenai konversi JP itu bagaimana caranya atau bagaimana hal-hal lain yang mungkin dibutuhkan oleh sahabat pembelajar semua. Saya Sophie Saurus pamit dan Pak Arisman pamit undur diri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.